Punya sepeda listrik? Kalau iya, kamu pasti tahu dong, bagian mana yang paling krusial, paling mahal, dan paling gampang rusak. Yap, bener banget, baterainya. Anggap aja ini jantung dari sepeda kamu. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar jantung ini awet, sehat, dan bisa nemenin kamu bertahun-tahun ke depan. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kalau baterai kamu sampai rusak, siap-siap deh keluar duit segini buat ganti. Iya bener, sampai Rp1.800.000. Gede banget kan? Nah, angka ini nih yang harusnya bikin kita mikir ulang soal cara ngerawatnya. Tapi ada kabar baiknya, tenang aja. Dengan perawatan yang benar, baterai yang sama itu harusnya bisa awet lebih dari 3 tahun loh. Coba bayangin deh, 3 tahun lebih nggak perlu pusing mikirin biaya ganti yang bikin kantong bolong itu. Kuncinya cuma satu, kebiasaan kita sehari-hari. Jadi intinya gini, baterai ini benar-benar jantungnya sepeda listrik kamu, aset paling mahal. Makanya ngasih sedikit perhatian ekstra itu bukan cuma soal teknis doang. Anggap aja nih investasi pinter buat dompet kamu, dan tentunya biar perjalanan kamu lancar jaya. Nah, kalau kita ngomongin umur baterai, maksudnya apa sih? Gampangnya, itu soal seberapa lama baterai bisa nyimpan listrik dan ngasih tenaga dengan oke. Setiap kebiasaan bagus yang kita lakuin, itu langsung nambahin umurnya. Artinya, ya lebih banyak duit di kantong, dan lebih sedikit drama baterai habis di tengah jalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dan mungkin yang paling penting nih, cara ngecas. Percaya deh, banyak banget orang yang nggak sadar kalau kesalahan-kesalahan sepele pas ngecas itu bisa motong umur baterai secara drastis. Di sini kita bisa lihat rangkumannya. Aturan main paling gampangnya gini, jangan biarin baterai kamu kosong melompong sampai 0% dan jangan juga diisi sampai penuh 100%. Jadi, begitu udah deket-deket 10%, langsung cas. Terus, cabut pas udah sekitar 95%. Kalau sepedanya jarang dipakai, tetap cas seminggu sekali ya, biar sel-selnya nggak tertidur. Nah, gambar ini ngejelasin dengan pas banget. Anggap aja baterai kamu tuh kayak perut kita. Nggak suka kelaparan, tapi juga nggak suka kekenyangan banget. Sweet spotnya itu ya di tengah-tengah, antara 10-95%. Kalau kamu paksain masuk ke zona merah, entah itu kekosongan atau kepenuhan, sel baterainya jadi stres. Dan ya, umurnya jadi lebih pendek deh. Ini nih, kesalahan paling umum lainnya. Ngecas semalaman suntuk. Emang sih praktis, tapi bahaya banget loh. Panas itu musuh bebuyutan baterai. Kalau dicas kelamaan, baterainya jadi panas, terus bisa kembung, dan akhirnya rusak permanen. Nah, ada triknya nih. Kalau misalnya butuh 6 jam buat penuh, coba deh cas 3 kali, masing-masing 2 jam. Kasih jeda di antaranya, biar baterainya bisa napas dan adem dulu. Oke, urusan cas-mencas udah beres. Sekarang, kita pindah ke kebiasaan di jalanan. Soalnya, cara kamu bawa sepeda itu pengaruhnya langsung banget ke seberapa cepat baterainya habis. Nah, ini dia nih, bedanya kebiasaan bagus sama kebiasaan jelek. Intinya, jangan tancap gas mendadak. Kalau kamu langsung puter gaspol, itu sama aja kayak maksa baterai lari sprint. Energi yang kesedot itu gede banget, instan. Nggak cuma boros, tapi ini bisa bikin baterai cepet soak alias rusak. Sel-selnya jadi nggak bisa nyimpen daya lagi. Jadi, biasain tarik gasnya pelan-pelan, urut gitu. 2 tips terakhir ini simple banget. Intinya, bantu sepeda kamu biar kerjanya nggak terlalu berat. Pas ketemu tanjakan, jangan cuma ngandelin motor dong. Ikut ngayuh pedal, bantu dikit. Sama juga soal beban. Hindari bawa barang kebanyakan atau sering boncengan kalau emang udah lewat kapasitasnya. Kalau dipaksa, baterainya kerja ekstra keras, ya cepat habis dan lama-lama bisa rusak. Jadi, setelah kita bahas semua tips tadi, kita balik lagi ke tujuan awalnya. Semua kebiasaan-kebiasaan kecil ini, dari cara kamu ngecas sampai cara kamu narik gas, semuanya itu ngumpul jadi satu hasil akhir yang gede banget. Dan pada akhirnya, inilah hasilnya. Ngerawat baterai itu bukan sekedar urusan teknis, tapi ini strategi cerdas. Ini soal gimana kamu bisa dapat hasil maksimal dari sepeda yang udah kamu beli. Biar kamu bisa lebih nikmatin perjalanan, dan yang paling penting, biar duit hasil kerja keras kamu tetap di dompet, bukan lari ke toko onderdil. Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang coba deh tanya ke diri sendiri. Kebiasaan kamu selama ini sebenarnya lagi ngebantu atau justru lagi ngerusak baterai sepeda listrik kamu? Cuma kamu yang bisa jawab.